Bab 5756. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Sebuah telapak tangan raksasa terkondensasi dari telapak tangan Liu Xian, dan segera berubah menjadi setinggi 300 kaki, dan ditembakkan langsung ke arah Mu Yun. Telapak tangan pengasih yang luar biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun menamparkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya menjerit, dan kekuatannya melonjak dan mendatangkan malapetaka. Sekarang seluruh Taoisme adalah satu, dan 10.000 istana Tao telah berubah menjadi satu istana Tao. Kontrol Mu Yun atas 3 metode Dao yaitu welas asih besar, pemusnahan besar surga, dan pembantaian roh agung dapat dikatakan lebih mahir, dan kekuatan ledakannya secara alami beberapa kali lebih kuat. Ketiga cara hebat ini semuanya merupakan rumus kekaisaran, yang sangat menakutkan. Ketika Mu Yun dilemparkan ke alam Dao King, kekuatan 3 Dao Dharma tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Tapi sekarang, dengan menggunakan istana Tao, ledakan ketiga metode hebat ini bisa dikatakan melampaui segalanya. Telapak tangan raksasa setinggi ratusan kaki ditampar secara langsung, bertabrakan dengan telapak tangan kuat Liu Xian. Ledakan, kekosongan terkoyak, dan di antara distorsi ruang, kekuatan kedua cetakan telapak tangan hancur. Di bawah benturan telapak tangan ini, Liu Xian menatap Mu Yun lagi, dengan keheranan dan keterkejutan di matanya. Orang ini, kenapa hanya ada satu kediaman Tao? Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dao yang keluar dari tubuh Mu Yun berasal dari rumah Dao. Ini sangat tidak normal. Mu He juga memiliki mata dingin, menatap Mu Yun. Mu Yun memandang Lin Yan dan berkata, "Kamu melindungi mereka dengan baik. Kedua orang ini, serahkan padaku untuk berlatih." Dia sekarang memiliki ribuan tempat tinggal Tao di satu tempat, dan Taoismenya tidak ada habisnya, seperti laut. Namun sejauh ini, saya masih belum tahu bagaimana menjadi seorang kaisar Tao. Menelan cukup ki dan darah, tidak dapat berhasil ditingkatkan. Mungkin, beberapa pertarungan dengan karakter mengerikan seperti itu akan membuatnya berkembang lebih cepat. Setelah mendengar ini, Lin Yan menginstruksikan, hati-hati. Namun saat ini, Yun Aning, Si Chaoyun dan yang lainnya melangkah maju dalam satu langkah. Kami tidak membutuhkan perlindungan, Si Chaoyun berkata, karena kita sekarang adalah satu tim, tentu saja kita harus menghadapi ancaman bersama-sama. Itu adalah, Yun Aning juga berkata, setidaknya saya memiliki lebih dari 8.000 kediaman Tao, dan saya tidak takut dengan angka kesengsaraan kedua dan ketiga kaisar Dao ini. Melihat ekspresi beberapa orang, Lin Yan langsung berkata, ini keputusanmu, jangan salahkan aku jika kamu mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatan di tubuhnya meluncur, keluar dengan aura pembunuh. Ledakan bernada rendah terus terdengar. Di dataran luas, ruang terus-menerus terkoyak, dan kekuatan yang tersisa menjungkir balikkan dunia ke segala arah. Mu He dan Liu Xian, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membunuh Mu Yun. Namun Mu Yun melawan dengan metode Dao yang penuh kasih sayang, dengan tenang dan tanpa rasa penindasan. Karakter dari alam 5 kesengsaraan kaisar yang telah melewati rumah Tao tingkat 7.000, jika saya adalah orang dengan rumah Tao di atas tingkat 9.000, saya tidak akan menjadi lawan sama sekali. Bertarung melawan keduanya, pikir Mu Yun dalam hati. Dia sekarang memiliki tempat tinggal Tao, tetapi yang ini memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Ini jauh lebih kuat dari 9.999 istana Tao. Semuanya adalah satu. Ribuan istana Tao adalah milik satu. Tinju welas asih yang hebat. Teriak. Dengan marah, Mu Yun mengangkat tangannya dan meninju. Segera, cahaya tinju berangsur-angsur berubah dari ukuran karung pasir menjadi beberapa kaki, dan kemudian berkumpul setinggi ratusan kaki, dan membunuh Liu Xian dan Mu He. Melihat Mu Yun datang untuk membunuh dengan pukulan, Mu He dan Liu Xian segera menggunakan taktik mereka sendiri untuk melawan. Boom! Raungan keras terus meletus. Dunia terus bergetar pada saat ini. Jari welas asih yang luar biasa. Begitu Mu Yun menunjukkannya, energinya meledak. Sang Buddha Agung berduka atas langit. Sekali lagi, teriakan panjang bergema, dan seorang Buddha besar perlahan mengembun di belakang Mu Yun. Sang Buddha muncul, dan pikiran sedih menyelimuti tubuh semua orang. Di bawah terkikisnya gagasan menyedihkan ini, dua orang yang paling terpengaruh adalah Mu He dan Liu Xian. Buddha raksasa, pada saat ini, sepertinya memberi mereka tekanan yang tak ada habisnya.
Om, Mu Yun membuka mulutnya, dan kata emas, Om, yang berkedip ratusan meter meledak di udara dalam sekejap. Bekerja sama dengan penindasan kuat dari Buddha, ia langsung menyerang mereka berdua. Metode menghancurkan langit, rumus 6 karakter. Om Mani Padme Hum. Begitu kata Om keluar, karakter Buddha emas setinggi ratusan kaki membuat Liu Xian dan Mu He kewalahan. Saat ini, Mu He dan Liu Xian kaget dan ketakutan. Pada saat ini, tidak peduli trik apapun yang digunakan keduanya, mereka semua dihancurkan oleh Mu Yun, dan mereka tidak dapat menembus penindasan Mu Yun sama sekali. Dari mana asal-usul Raja Tao di Istana Tao ini? Anda tahu, keduanya adalah sosok Kaisar 5 kesengsaraan di 7.000 Istana Tao. Dapat dikatakan bahwa sangat mudah untuk membunuh seorang Raja Tao belaka. Bahkan jika itu adalah Raja Dao dari Istana Dao yang memiliki lebih dari 9.000 kursi, keduanya dapat menekannya. Bisa sekarang, Raja Tao dari Istana Tao menindas mereka berdua. Mu He berteriak dengan suara rendah, anak nakal, apa yang terjadi? Hantu tahu. Liu Xian mengertakkan gigi saat ini dan berkata, kediaman Tao sangatlah aneh. Latihan macam apa ini? Mereka berdua belum pernah melihat Dao Fu Tianjun yang begitu aneh. 2. Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang mereka berdua. Liu Xian dan Mu He saling memandang, tiba-tiba merasa seperti ada cahaya di punggung mereka. Berbalik dalam sekejap, tinju dan telapak tangan mereka membawa kekuatan yang menakutkan, dan meledak. Tapi saat berikutnya, dengan baik, Kain Wall, karakter Buddha emas setinggi 200 kaki turun secara langsung, benar-benar mengejutkan mereka berdua. Boom, boom, dua poni dalam dikirimkan. Mu He dan Liu Xian jatuh ke tanah satu demi satu. Dua karakter Buddha emas menembus tubuh mereka, menghancurkan tulang dan meridian mereka, menyebabkan mereka muntah darah dari mulut mereka. Sosok Mu Yun jatuh ke tanah dan berdiri di depan mereka berdua. Mu He, Liu Xian, Mu Yun berkata perlahan, sebenarnya, aku tidak memprovokasi Tan Yuhuan dan Si Xing He, tapi jika mereka bersikeras membunuhku, aku akan membunuh mereka. Sekarang, kalian berdua sama saja. Mendengar ini, mata Mu He berkedip ketakutan, dan dia buru-buru berkata, saya adalah anak para penggembala di dunia Tianyuan, jika Anda berani membunuh saya, seseorang akan mengambil nyawa Anda. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia melambaikan telapak tangannya. Mu He lepas kendali, dan sosoknya melayang di depan Mu Yun. Saya sudah mendengar banyak kata-kata ancaman seperti ini, tapi menurut saya terlalu bodoh bagi orang yang berada dalam situasi fana untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Semakin sering kamu mengatakan itu, semakin aku harus membunuhmu untuk membungkammu. Mendengar ini, Mu He terkejut. Mu Yun mencengkeram leher Mu He dengan telapak tangannya, dan bunyi klik terus berdering. Di sampingnya, wajah Liu Xian bahkan lebih ketakutan, menatap Mu Yun, gemetar. Mengapa kamu ingin membantu Lin Yan melawan kami? Liu Xian membuka mulutnya dan berkata, memang benar klan Lin saat ini masih unggul di dunia Tianyuan, tetapi ada banyak orang yang ingin mereka dihancurkan. Selama Anda bersedia membantu kami dapat memberi Anda masa depan yang tidak terbatas. Mu Yun meraih telapak tangannya, dan Liu Xian juga tertahan. Kamu lebih pintar dari dia untuk memikatku. Mu Yun tersenyum dan berkata, namun, saya masih sedikit bingung, mengapa saya harus membantunya. Telapak tangan Mu Yun menggerakkan kekuatan, dan leher keduanya terus berputar, tulang mereka hancur, dan darah mengucur dari mulut mereka. Segera, di tangan Mu Yun, keduanya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Melahap pembuluh darah, memurnikan pembuluh darah. Kedua kekuatan diaktifkan, dan esensi murni, ki, darah, dan roh mengalir ke tubuh Mu Yun. Mu Yun menghela nafas lega, berdiri di tempatnya, dan menggoyangkan pergelangan tangannya. Akhir-akhir ini, energi yang dimakan, darah dan dewa sudah cukup bagiku untuk menerobos mencapai alam Kaisar Hati Dao, tapi belum ada tanda-tanda terobosan. Mungkinkah Istana Tao memiliki metode unik? Petik 2. Sejak memadatkan Istana Tao, bersama dengan Yun Aning, Si Chaoyun dan lainnya, mereka telah memburu banyak binatang buas dan melahap banyak darah. Tapi semua ki dan darah itu ditelan oleh salah satu Istana Tao miliknya. Kekuatan Dao dalam tubuhnya terus meningkat. Tapi itu tidak berhasil. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mu Yun langsung bergegas keluar, menyerang dan membunuh sekitar 30 orang yang dibawa oleh Mu He dan Liu Xian. Tetapi pada saat ini, Lin Yan, Si Chaoyun,
Yun Aning dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat Mu Yun membunuh Liu Xian dan Mu He. Bukankah ini terlalu cepat? Kealfaan Suhu, Xia, benar-benar hancur. Mereka adalah dua orang yang telah melewati 7.000 istana Tao dan mencapai alam 5 perampok kaisar. KPI Delta NU5.net. Begitu saja, dia dibunuh. Itu menyeramkan. Sekitar seperempat jam berlalu. Di tanah yang luas, lebih dari 30 mayat tergeletak di sana-sini. Mu Yun menghela napas, dan sosoknya jatuh ke tanah. Esensi, Qi, dan Dewa Darah lebih dari 30 kaisar semuanya terserap dalam satu otak. Dewa esensi, energi, dan darah yang kaya ini cukup baginya untuk mencapai kondisi perampokan kedua kaisar. Namun saat ini, belum ada tanda-tanda transformasi di sekelilingnya. Tampaknya orang-orang dari reruntuhan medan perang kuno di sisi lain juga telah datang ke sini. Dengan cara ini, kehidupan para raja dan kaisar Tao yang jahat di 100 wilayah Prancis Utara mungkin tidak terjamin. Karena Mu He dan Liu Xian bisa datang, orang lain pasti juga bisa. Lin Yan berkata pada saat ini, Bangau Gembala ini berasal dari klan penggembala dunia Tianyuan, Liu Xian berasal dari klan Liu di dunia Tianyuan, dan Tan Yuhuan serta Si Xinghe berasal dari kuil Tianyuan di dunia Tianyuan. Ketiga partai ini tidak dianggap lemah di dunia Tianyuan. Tentu saja, karena latar belakang yang kuat dari ketiga partai itulah orang-orang seperti Mu He dan Liu Xian dapat dibina. Mu Yun bertanya, di medan perang kuno prasejarah lainnya, apakah ada orang yang berada di alam Kaisar Daotian? Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya di bawah alam Kaisar, masuklah dari berbagai pintu masuk dan keluar. Jika tidak ada Kaisar, tidak apa-apa. Ayo cari tempat istirahat dulu. Segera, beberapa orang menetap di daerah depresi pegunungan rendah. Mu Yun menyilangkan kakinya dalam meditasi, esensi, Qi, darah dan roh di tubuhnya mulai bergabung satu persatu. Namun, esensi, Qi, darah, dan roh yang menyatu semuanya ditelan oleh satu-satunya istana Tao di dalam tubuh. Kemudian, esensi yang dimakan, Qi, darah dan roh tidak lagi berfluktuasi. Dan Mu Yun jelas merasa bahwa satu-satunya kediaman Tao-nya lebih mendalam saat ini. Tapi, masih belum ada tanda-tanda menjadi seorang kaisar. Apa yang salah? Lin Yan datang saat ini, duduk di sebelah Mu Yun, menyisir rambutnya, dan bertanya tanpa sadar, saya melihat bahwa Anda khawatir selama ini. Khawatir akan pembalasan dendam. Mu Yun menggelengkan kepalanya. 10 dunia Dharma dan dunia Tianyuan, satu di timur dan yang lainnya di barat. Dia membunuh beberapa orang di tempat prasejarah ini, jadi klan Gembala, klan Liu, dan istana ilahi Tianyuan tidak akan mengirim Kaisar Tao ke 10 dunia Dharma untuk membunuhnya, bukan? Hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Lalu kenapa kamu depresi? Lin Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya hanya memiliki satu kediaman Tao, apakah Anda merasakannya? Baiklah, Lin Yan mengangguk dan berkata, saya hanya tahu bahwa rumah Tao yang melebihi 9.999 adalah batasnya, dan Anda belum pernah mendengar yang ini. Namun, kediaman Tao Anda sangat kuat. Anda dapat membunuh kaisar manapun yang memiliki 7.000 kediaman Tao atau lebih. Mu Yun segera berkata, saya jelas merasa bahwa latihan saya telah ditelan oleh satu-satunya kediaman Tao ini. Bagaimana kamu bisa menjadi kaisar? Mendengar pertanyaan Mu Yun, Lin Yan berkata dengan serius, setelah saya membuka 8.000 tempat tinggal Tao, saya tidak dapat mencapai 9.000. Saya memilih untuk menerobos, yaitu istana Tao di tubuh saya terhubung dengan 8 meridian luar biasa saya dan anggota tubuhku, secara alami menjadi seorang kaisar. Alam 7 kesengsaraan kaisar, yang disebut bencana bukanlah bencana hati, tetapi bencana fisik. Semakin banyak rumah Dao yang terkondensasi, semakin banyak rumah Dao yang menyatu dengan dirinya sendiri, semakin kuat umpan baliknya, dan tentu saja, semakin lebih sulit untuk menerobos. Lin Yan berpikir sejenak dan berkata, alam kaisar hati Dao seperti rumah Dao yang dipadatkan oleh Raja Surgawi rumah Dao. Inilah inti dari menjadi seorang kaisar, OW, KPAJ Delta HUPSILON.net. Daofu adalah wadah peleburan. Kekuatan Dao dilebur, umpan balik untuk dirinya sendiri setelah peleburan. Yang disebut bencana adalah bahaya yang harus ditanggung seseorang ketika kekuatan Dao diumpankan kembali ke miliknya. Lin Yan melanjutkan dengan mengatakan, adapun karakter alam Kaisar Daotian,
alam 7 pertanyaan adalah menanyakan hati, yang dianggap sebagai bencana hati. Kesengsaraan jantung adalah hal yang paling tidak dapat diprediksi, tetapi begitu bencana jantung berlalu, kekuatannya juga akan mengguncang bumi. Misalnya, tidak sulit bagimu untuk membunuh alam 5 kesengsaraan sekarang, kan? Tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bahkan jika istana 9.000 dao menjadi alam 7 kesengsaraan kaisar, akan sangat sulit bagimu untuk melawan kesulitan saat menghadapi alam permintaan pertama kaisar dao. 2 tingkat Raja Dao dan Kaisar Dao, anti pembunuhan bergantung pada istana Dao. Tapi Kaisar Dao dan Kaisar Dao, tidak peduli berapa banyak Dao Mansion yang telah kamu kumpulkan sebelum Kaisar Dao, keinginan untuk membunuh Kaisar Dao hanyalah omong kosong. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, bukankah itu berarti bahwa keuntungan terbesar dari mengumpulkan banyak istana Tao melalui kerja keras hanya tercermin pada tingkat alam Kaisar Hati Dao? Tentu saja tidak. Lin Yan tersenyum dan berkata, ada standar ketat untuk menetapkan dunia seni bela diri di dunia. Kaisar adalah sosok Kaisar Agung. Melihat dunia, mereka adalah tulang punggung dan sangat kuat. Jika orang yang membuka 9.000 rumah besar tahu mungkin tidak mampu menghadapi sosok alam 1 pertanyaan Kaisar ketika dia mencapai alam 7 kesengsaraan Kaisar, tapi, itu tergantung pada masa depan. Semakin banyak istana tahu dibuka, semakin mudah bagi orang biasa untuk menjadi alam Kaisar Daotian, Daois, penguasa Dao, dan Raja sejati di masa depan, peluangnya akan lebih besar, dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Mu Yun mengangguk. Melihat Lin Yan, Mu Yun berkata dengan serius, sebenarnya, rumah Tao saya sebelumnya mencapai 9.999, dan kemudian menembus 10.000. Rumah Tao terakhir melampaui 9.999 saya sebelumnya. Daofu benar-benar tertelan, jadi saya hanya memiliki 1 Daofu sekarang. Mendengar ini, Lin Yan terkejut, dan kemudian dengan tenang berkata, saya kira kediaman Tao Anda tidak biasa, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Mu Yun segera berkata, dalam keadaan seperti itu, saya masih belum memiliki perasaan atau petunjuk untuk menerobos menjadi seorang kaisar, apa yang harus saya lakukan? Peningkatan menelan darah dan pemurnian darah Mu Yun sangat cepat, tapi kali ini, dia menelan esensi, Qi, dan dewa darah yang dia tidak tahu berapa kali untuk meningkatkannya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, yang sebenarnya aneh. Mendengar pertanyaan ini, Lin Yan tidak bisa menahan senyum dan berkata, meskipun klan Lin kami mengatakan bahwa Kaisar Dewa Tianyuan telah jatuh, tidak ada alam dewa surgawi di klan kami, dan ada banyak tokoh besar yang tidak dapat dijangkau, tingkat alam dewa. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku, dan aku akan membiarkan mereka menontonnya untukmu? Mendengar ini, Mu Yun memasang ekspresi aneh. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak mati sepenuhnya. Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru, silakan download aplikasi iRead Novels, dan baca chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi iRead Novel telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali? Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi novel iRead dan baca chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya.
Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan hewan yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu, judul dua buku pertama biasa saja, ada apa denganmu? Di buku terakhir, batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan, penjaga hewan peliharaan peserta pelatihan. Situs web akan segera ditutup, unduh aplikasi iRed untuk memberi Anda kaisar dewa tertinggi dari Dewa Agung Siput. Beastmaster, Mu Yun benar-benar tidak ingin pergi ke dunia Tianyuan bersama Lin Yan. Pertama, dia belum melihat Meng Zimo dan Miao Xianyu. Kedua, klan Lin di dunia Tianyuan. Meskipun Lin Tianyuan meninggal, Lin Tianyuan saat itu, bagaimanapun juga, adalah anggota faksi Li Changlan. Jika dia pergi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat Mu Yun tidak tergerak, Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk berkata, lagi pula, aku tidak terlalu mengetahuinya, aku hanya berada di alam empat kesengsaraan kaisar sekarang. Mu Yun menghela nafas, dan berkata, tidak masalah, lakukan saja selangkah demi selangkah, dan pasti ada jalan. Lin Yan membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia juga tahu bahwa meskipun dia tahu bahwa istri dan putrinya berada di dunia Tianyuan, Mu Yun tidak ingin melihat istri dan putrinya, tetapi mungkin waspada terhadap klan Lin. Lin Yan sendiri tidak tahu bagaimana suku Lin akan memperlakukan Mu Yun jika dia benar-benar membawa Mu Yun kembali ke suku Lin. Lagi pula, di dunia baru saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan para kaisar dewa tentang satu sama lain. Setelah beristirahat di Kol selama beberapa hari, semua orang berangkat lagi. Reruntuhan medan perang kuno prasejarah ini sangat besar. Saat ini, mereka telah melintasi jutaan mil daratan, namun belum sampai pada akhirnya. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang masih berlatih dengan jujur di reruntuhan medan perang kuno. Pada saat yang sama, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas dan secara bertahap memburu mereka. Dan kekuatan Mu Yun terus bertambah, tapi dia masih belum berhasil menjadi seorang kaisar. Bahkan, Ka Alfan Su, Xia, Yun Anning, Istana Dao di atas 8.000, merasa bahwa Istana Dao miliknya telah mencapai batas, dan dia juga telah menerobos menjadi alam kesengsaraan kaisar. Termasuk Yan Bo dan Wu Gaofei, yang membuka 7.000 kursi di pemerintahan Tao, juga berhasil menerobos selama periode ini. Meskipun di situs bersejarah ini tidak ada lagi daratan padat yang besar yang ditemui, namun daratan padat kecil banyak ditemui, dan masing-masing memperoleh sesuatu. Adapun Mu Yun, masih belum ada jawaban. Kediaman Tao itu seperti jurang maut, menelan kerja keras Mu Yun. Mu Yun tidak terburu-buru, dan terus melakukan hal ini dan membuang-buang waktunya. Meski gagal menjadi seorang kaisar, Mu Yun jelas merasakan kekuatannya melonjak selama periode waktu ini. Yun Anning, Yan Bo, dan Wu Gaofei semuanya menerobos ke alam kesengsaraan kaisar, tetapi dibandingkan dengan Mu Yun, masih ada celah yang besar. Ketiganya bekerja sama, dan di bawah serangan penuh Mu Yun, mereka tidak bisa menghentikan satu gerakan pun. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, alam lima kesengsaraan kaisar dan rumah Tao yang berjumlah lebih dari 7.000 bukanlah tandingan Mu Yun, apalagi mereka. Pada hari ini, sekelompok orang menunggu di hutan pegunungan kuno, dan bertemu dengan sekelompok binatang buas terpencil yang tampak seperti serigala pemburu dan memiliki rambut hitam berkilau di sekujur tubuh mereka, dan memulai pertempuran besar. Yun Anning, Yan Bo, Wu Gaofei, dan Gong Lengyu semuanya berada di alam kaisar. Bersama dengan 3 putri Si Chaoyun, Yun Xiaoyu, dan Hua Zuiyue, rumah besar Tao setidaknya memiliki 4.000 tingkat. Semua orang di tim ini sangat kuat. Setelah bertengkar, semua orang kelelahan. Beberapa orang memilih beristirahat di kaki gunung. Tiba-tiba, Lin Yan jatuh dari puncak gunung saat ini. Lebih dari 10 mil jauhnya dari kita, ada sekelompok orang yang terlihat sangat malu dan sepertinya berada dalam masalah. Membaca katalah, Lin Yan langsung, itu tidak ada hubungannya dengan kami, jangan khawatir. Lin Yan memandang Si Chaoyun dan berkata, pemuda yang memimpin terlihat agak mirip denganmu. Kemiripan, Si Chaoyun berkata dengan heran, adikku.
Dengan mengatakan itu, sosok si Chaoyun membubung ke langit, mencapai puncak gunung, dan melihat ke kejauhan. Itu benar-benar saudaraku. Wajah si Chaoyun terkejut, lalu dia pergi. Mu Yun mengerutkan kening, dan berkata, apakah semuanya sudah istirahat? Pergi dan lihat apa yang terjadi. Menjauh, di kaki gunung, lebih dari selusin sosok tergeletak di tanah karena malu, semuanya terluka. Seorang pria muda yang memimpin, mengenakan gaun putih, berlumuran darah dan mengenakan jubah biru, duduk di tanah, terengah-engah. Tiba-tiba, terdengar suara tusukan miring yang menembus udara, dan sekelompok lebih dari selusin orang segera mengorbankan senjata Tao mereka, saling menatap. Kakak, sebuah teriakan terdengar. Chaoyun, pemuda berjubah putih dan hijau itu tercengang. Kakak, si Chaoyun memandang pemuda itu dengan ekspresi terkejut. Kakak laki-laki si Chaoyun, si Ye, adalah Raja Tao yang paling mengerikan di Gunung Sengru. Kediaman Tao sebelumnya berjumlah lebih dari 8.000, dan kekuatannya tidak buruk. Melihat penampilan kakak laki-lakinya seperti ini, si Chaoyun bertanya dengan takjub, kakak, ada apa denganmu? Ketika si Chaoyun melangkah maju untuk mendukung si Ye, dia tiba-tiba menemukan bahwa lengan kiri si Ye kosong. Saudaraku, lenganmu. Si Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang serius, tidak apa-apa. Ada apa denganmu? Kata si Chaoyun dengan mata merah. Dan pada saat ini, Mu Yun membawa Yun Aning, Wu Gaofei dan yang lainnya juga tiba satu persatu. Si Ye, Wu Gaofei kaget saat melihat si Ye dan yang lainnya. Di seluruh Gunung Sengru, si Ye menghirup udara segar dengan banyak tegukan, dan dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali. Dengan ragu, si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi novel iRead dan baca chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak, tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak. Pemula, perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu, judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan, penjaga hewan peliharaan peserta pelatihan. Situs web akan segera ditutup. Unduh aplikasi iRead untuk memberi Anda kaisar dewa tertinggi dari Dewa Agung Siput. Beastmaster, tentu saja. Lin Yan mencibir dan berkata, Yi Qingyan dari kuil Tianyuan juga merupakan Raja Daois yang mengerikan saat itu, tapi sekarang, setidaknya alam 6 kesengsaraan kaisar. Mu Yun sedikit mengernyit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Yan memiliki rasa kebencian yang besar terhadap orang-orang dari klan Gembala, klan Liu, dan kuil Tianyuan. Perasaan benci ini datang dari lubuk hatiku. Mendengar ini, Lin Yan berkata, bawa kami ke situs bersejarah yang Anda sebutkan. Setelah mengatakan ini, si Ye tertegun, menatap Lin Yan, dan bertanya dengan bingung, siapa kamu? Si Chaoyun segera berkata, ini juga dari dunia Tianyuan, bernama Lin Yan, dan merupakan teman Mu Yun. Teman Mu Yun, siapakah Mu Yun? Si Ye tercengang. Pada saat ini, Lin Yan melihat ke langit,
lalu berkata sambil tersenyum, mungkin, Anda tidak perlu memimpin jalan. Tidak lama kemudian, suara terobosan di udara terdengar. Hei, kamu menyia-nyiakan alam 10 hukum dewa, untuk apa kamu lari? Bisakah kamu melarikan diri? Sebuah cibiran terdengar, sebanyak 5 sosok mendarat di lereng gunung satu demi satu, menatap ke arah kerumunan. Hai, pemuda botak yang memimpin mengelus kepalanya yang berkilau dan bertanya dengan heran, berapa lagi? Tapi tidak masalah, sampah ditambah sampah, tetap saja sampah, tidak masalah kalau masih banyak lagi. Lin Yan mendongak dan berkata sambil mencibir, Tizen, sudah lama tidak bertemu. Siapa yang memanggilku Lao Su? Pemuda botak itu mendengus, memusatkan pandangannya pada Lin Yan, mengusap matanya karena tidak percaya, dan kemudian bertanya dengan heran, Lin Yan, mengapa kamu ada di sini? Jika orang-orang dari kuil Tianyuan Anda bisa datang, mengapa saya tidak bisa datang? Lin Yan memandang pemuda botak itu, lalu berkata, kamu di sini, dan Yi Qingyan juga ada di sana, lalu bagaimana dengan Yi Fei Yang? Pemuda botak itu mendengus, tentu saja saudara Fei Yang ada di sini, tetapi Anda tidak perlu saudara Fei Yang datang sendiri untuk memburu beberapa pemuda. Anak laki-laki, mendengar ini, Yun Aning, Wu Gaofei dan yang lainnya merasa marah. Istana Tao mereka semuanya adalah Raja Tao yang mengerikan dengan sejarah beberapa ribu tahun. Jika mereka menjadi kaisar di masa depan, mereka pasti akan memiliki kekuatan yang besar. Di mulut pemuda botak ini, mereka akan menjadi anak kecil. Lin Yan sepertinya melihat beberapa orang tidak bahagia, dan segera berkata, orang ini, Tizen, memiliki lebih dari 7.000 kediaman Tao, tidak lebih lemah dari Anda, dan sekarang alam 5 kesengsaraan kaisar, dia adalah sebuah karakter. Anda mungkin berpikir bahwa Anda memiliki cukup rumah Tao, tetapi di seluruh dunia baru, terdapat puluhan ribu prajurit, dan rumah Tao yang telah mencapai beberapa ribu tingkat, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit. Ada manusia di luar manusia, dan ada surga di balik langit. Hal ini selalu terjadi sepanjang zaman. Lin Yan tersenyum dan berkata, Tizen, tolong bawa saya mencari Yi Qingyan, Yi Fei Yang dan yang lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, Tizen menyentuh kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum, Lin Yan, orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Aku baru saja menangkapmu, saudara Fei Yang mungkin sangat senang. Mendengar ini, Lin Yan mencibir, melangkah mundur, dan menatap Muyun. Muyun berdiri di tempatnya, tidak tergerak. Pergi, Lin Yan berbicara. Saya, Muyun menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan bingung, bukankah kamu sendiri yang melakukannya? Lin Yan segera berkata, orang ini tidak pandai menyerang, tapi kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Metode latihan tubuh yang dia kembangkan sangat kuat. Saya tidak bisa menahannya. Mendengar ini, Muyun tidak bisa berkata-kata. Jadi, setengah jam berlalu, di kaki gunung, keempat mayat itu, bersama dengan anggota tubuh Taijun yang berlumuran darah, tergeletak di tanah seperti anjing mati. Muyun menginjak tubuh Taizeng. Mata Taizen memutih, dan darah berceceran dari sudut mulutnya, dan dia bisa bernapas untuk waktu yang lama. Lin Yan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa membiarkan dia memimpin tim jika kamu mengalahkannya setengah mati? Tapi Muyun bertepuk tangan dan berkata, kamu juga dapat melihat bahwa orang ini memiliki mulut yang buruk. Aku sudah menahannya, kalau tidak aku akan dipukul sampai mati. Di sampingnya, kelopak mata Si Ye bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Muyun ini, bagaimana situasinya? Istana Tao, seorang pria kejam di alam 5 kesengsaraan kaisar di atas rumah palu peledak 7.000 dao. Si Ye pernah disakiti oleh orang ini sebelumnya, dan Taoisme Si Ye sendiri lebih dari 8.000, dan sekarang dia juga berada di alam bencana kaisar, tetapi menghadapi Tizen, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, Tizen ini dihancurkan oleh Muyun begitu saja. Yang lebih aneh lagi adalah Wu Gaofei, Yun Aning, dan Yan Bo sepertinya sudah familiar dengan hal ini, dan mereka tidak pernah menunjukkan keterkejutan sama sekali. Aneh sekali. Bukankah semua orang terkejut bahwa seorang pria dari salah satu istana Tao menghancurkan alam 5 kesengsaraan kaisar? Lin Yan memandang Si Ye saat ini, dan berkata, pimpin jalan. Si Ye mengangguk kosong. Segera, semua orang berkemas dan berangkat. Dalam perjalanan, Si Chaoyun bercerita kepada kakak tertuanya tentang pengalamannya selama ini, dan juga tentang kenalannya dengan Muyun.
Daofu lebih dari 9.000. Kemudian istana Tao menjadi satu. Berulang kali memenggal dan membunuh banyak pelaku kejahatan tingkat tinggi kaisar. Mendengar kata-kata ini, Si Ye merasakan jantungnya bergetar tak henti-hentinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Apakah ini masih manusia? Bagaimana karakter seperti itu bisa muncul di 100 dunia di Prancis Utara? Waktu berlalu dengan cepat, dan semua orang tiba di tempat yang dikatakan Si Ye. Sekilas melihat ke depan, terdapat pegunungan dan lapisan pegunungan yang terus-menerus. Melihat sekeliling, di antara pegunungan, banyak bangunan kuno yang samar-samar bertumpuk. Bangunan-bangunan itu, jika diperhatikan lebih dekat, semuanya terbuat dari batu, dan seluruh tubuhnya penuh dengan warna kuning pucat kuno. Itu di sini, Si Ye berkata, semua orang tertarik ke tempat ini karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak lama setelah pencarian, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari dunia Tianyuan, Xuan Xinglan, yang terbunuh. Xuan Xinglan terbunuh, Yun Aning, Wu Gaofei dan yang lainnya saling berpandangan. Xuan Xinglan adalah putra kebanggaan dari negara adidaya Liga Suci Suanguang, seorang pria kejam dengan lebih dari 8.000 penduduk Tao, mati seperti ini sungguh menyedihkan. Jika Xuan Xinglan mencapai alam 3 kesengsaraan kaisar dan alam kesengsaraan keempat, pasti akan ada sebuah dunia. Disayangkan, di mana? Sui Yunliu, Yun Xiaoyu bertanya dengan tergesa-gesa saat ini. Dia juga melarikan diri, dan kemana dia melarikan diri, saya tidak tahu. Si Ye berkata dengan getir, meskipun kita semua adalah Raja Tao yang jahat, kita tidak pernah menjadi kaisar. Tingkat alam kesengsaraan, dan mereka memiliki banyak. Karakter 6 alam kesengsaraan bahkan dari alam 7 kesengsaraan. Masuk dan lihat. Lin Yan melangkah keluar. Sekarang dia bisa dibilang sebagai orang yang berani dan berbakat. Lin Yan sendiri memiliki keluarga Dao lebih dari 8.000, dan sekarang kaisar berada di alam kesengsaraan keempat, dan kekuatannya luar biasa, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kaisar yang tidak lebih lemah darinya di alam 7 kesengsaraan dan alam kesengsaraan ke-6. Tapi sekarang, dengan Muyun di sisiku, apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, alam 5 kesengsaraan kaisar bukanlah tandingan Muyun. Adapun orang-orang kejam di alam 6 kesengsaraan dan alam 7 kesengsaraan, Lin Yan merasa bahwa Muyun mungkin bisa membunuh mereka di bawah ledakan. Kebetulan dengan mengambil kesempatan ini, para kaisar kuil Tianyuan, klan Gembala, dan klan Liu, yang merupakan kaisar klan Liu, harus membayar sejumlah harga. Beberapa orang menuju ke pegunungan. Bangunan-bangunan yang bergerigi dan aneh, baik di lereng gunung maupun di kaki gunung, dibangun secara unik dan memiliki gaya yang sangat berbeda. Ketika semua orang melewati aula istana batu, mereka tiba-tiba mendengar semburan tawa dari dalam, serta teriakan kemarahan yang luar biasa. Itu Sui Yunliu. Ekspresi Yun Xiaoyu langsung berubah. Di istana batu, mata beberapa murid kuil Tianyuan penuh dengan kegembiraan saat ini. Di hadapan murid-murid istana ilahi Tianyuan, seorang wanita sombong sedang diikat pada sebuah pilar batu. Wanita itu bertubuh panas, bajunya penuh robekan, tali merah melilit erat tubuhnya, dan kulitnya dipenuhi bekas pendarahan. Berlari, sekarang. Seorang pemuda yang memimpin mencibir dan berkata, rumah besar Tao saya lebih dari 7.000, dan kaisar berada di alam 1 bencana. Kekuatannya memang kuat, tetapi rumah besar Tao saya lebih dari 5.000, dan sekarang dia masuk alam 5 bencana kaisar. Jika kamu berada di alam yang sama dengan Lao Su benar-benar bukan tandinganmu, tapi sekarang. Aku bisa menanganimu sesukaku, jadi aku bisa menanganimu. Dengan cibiran di wajahnya, pemuda itu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, semuanya berbaris, datang satu persatu, jangan khawatir, aku sudah cukup bersenang-senang, giliranmu. Oke, saudara Qiuming, kamu harus berhati-hati, jangan bermain-main sampai mati. Ya, beberapa orang memiliki mata serakah di mata mereka. Gu Qiuming terkekeh dan berkata, jangan khawatir, dia adalah Raja Tao yang mengerikan, bagaimana dia bisa dipermainkan sampai mati dengan mudah. Beberapa pengikut tertawa. Seperti yang dikatakan Gu Qiuming, dia melepaskan ikatan-ikat pinggangnya, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, aku akan menjagamu dengan baik. Bentak, ikat pinggang ditarik ke pipi wanita itu, dan noda darah segera muncul. Hahaha, Gu Qiuming tertawa keras dan berkata, saudaraku, apakah kamu bahagia? Namun, di aula,
Hanya tawa keras Gu Qiuming yang bergema saat ini, tetapi tidak ada jawaban. Gu Qiuming terkejut, berbalik dan melihat, ada lebih dari selusin orang berdiri di aula kuno, dan beberapa orang yang mengikutinya telah ditundukkan. Mata Gu Qiuming menjadi dingin, dia memandang selusin orang, dan bertanya, siapa kamu? Ledakan rendah meledak. Gu Qiuming berguling dan jatuh ke tanah, sebagian besar giginya tanggal, wajahnya menjadi lebih pucat, dan dia berteriak, kalian. Petik 2. Pada saat ini, sesosok tubuh datang lurus dan menginjak perutnya. Saat rasa kesemutan melanda, ekspresi Gu Qiuming berubah jelek dan dia berkata, apakah kamu berani menyerang orang-orang di kuil Tianyuanku? Apakah kamu mendekati kematian? Yi Feiyang dan Yi Qingyan dari Istana Ilahi Tianyuan semuanya ada di sini, kamu. Tidak bisakah kamu diam? Tiba-tiba, sebuah pedang tiba-tiba muncul, dan ujung pedang mencapai mulut Gu Qiuming. Pemuda berbaju hitam yang memegang pedang berkata dengan tenang, berisik. Saat ini, ekspresi Gu Qiuming berubah jelek, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mengalir. Pada saat yang sama, Yun Xiaoyu bergegas maju, melepaskan ikatan tali merah, dan mengeluarkan jubah untuk membungkus sosok Sui Yunliu. Liu, kamu baik-baik saja. Wajah Sui Yunliu pucat saat ini, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Segera setelah itu, dengan dukungan Yun Xiaoyu, Sui Yunliu mendatangi Mu Yun selangkah demi selangkah, mengambil pedang di tangan Mu Yun, dan menatap Gu Qiuming. Kamu tidak bertindak sembarangan. Gu Qiuming menatap mata Sui Yunliu dengan penuh kebencian, dan buru-buru berkata, bunuh aku, kalian semua akan mati. Sui Yunliu tidak mengucapkan sepatah kata pun, pedang panjang itu langsung menembus mulut Gu Qiuming. Tampak bingung, Sui Yunliu menebas pedang demi pedang, dan akhirnya memotong Gu Qiuming menjadi beberapa bagian. Orang lain tidak sopan, dan memenggal kepala orang-orang yang mengikuti Gu Qiuming satu demi satu. Yun Aning, Wu Gaofei, Yan Bo, Gong Lengyu dan yang lainnya semuanya memandang ke arah Mu Yun. Karena orang-orang di sana ada di sini, kita tidak perlu takut. Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimanapun, setiap orang adalah Raja Tao yang jahat, meskipun banyak dari mereka juga merupakan kaisar yang dipromosikan oleh Raja Tao yang jahat, tetapi mereka baru saja melangkah ke alam kaisar satu langkah lebih awal dari kita. Sui Yunliu menghela napas saat ini, memandang Mu Yun, dan berkata dengan serius, terima kasih, tuanmu. Terima kasih kembali. Mu Yun melanjutkan, selanjutnya, saya ingin berhubungan dengan para kaisar dari dunia Tianyuan ini. Saat ini, Mu Yun tidak tertarik pada tanah kuno manapun. Dia ingin membunuh lebih banyak. Entah itu kebutuhan untuk memperbaiki nasibnya sendiri atau wilayahnya sendiri, yang perlu dia lakukan sekarang adalah bertarung. Semua orang berhenti. Lin Yan keluar saat ini dan berkata, kuil Tianyuan, di dunia Tianyuan, memiliki latar belakang yang luar biasa, saudara laki-laki dan perempuan Yi Feiyang dan Yi Qingyan sangat kuat, mereka dulunya adalah Raja Tao yang jahat dengan kediaman Tao lebih dari 8.000 orang, dan sekarang semuanya adalah 6 bencana kekuatan lingkungan. Kami tidak tahu apa yang aneh dari gunung kuno dan istana batu ini saat ini. Wu Gaofei, Yan Bo, kalian berdua memiliki kediaman Tao lebih dari 7.000 jiwa, dan kalian sekarang berada di alam kaisar, kalian dapat pergi dan memeriksanya terlebih dahulu. Bawalah beberapa orang yang cerdas, pandai bersembunyi, ingat, jika terjadi kesalahan, hubungi kami sesegera mungkin. Wu Gaofei dan Yan Bo keluar dan mengangguk. Yun Xiaoyu, Hua Zuiyue, kalian berdua adalah alkemis, temukan cara untuk membantu Sui Yunliu dan Si Ye menyembuhkan luka mereka. Yang lainnya, istirahatlah sebentar dan tunggu kabar dari Wu Gaofei dan Yan Bo. Semua orang mengangguk. Setelah Lin Yan mengatur beberapa kata, dia datang ke sisi Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga Lin, dia memiliki penampilan yang bagus. Saya pikir kamu menertawakan saya. Lin Yan berkata sambil tersenyum, jika kamu besar di Gunung Yunlan, mungkin ada kesenjangan besar antara kamu dan aku sekarang, dan kamu akan mengira aku hanyalah seorang dokter anak. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah memenggal kepala orang-orang ini secara berturut-turut, melahap ki dan darah serta memurnikan darah di dalam tubuh telah menuangkan aliran esensi, ki dan darah ke salah satu istana Tao miliknya. Hingga saat ini,
Mu Yun tidak tahu seberapa besar kekuatan langit dan bumi yang telah diintegrasikan ke dalam rumah tahunnya. Tapi Dao Mansion masih seperti jurang maut, dan saya tidak tahu bagaimana harus merasa puas. Segera, Sui Yun Liu dan Si Ye pulih perlahan di bawah perawatan Yun Xiaoyu dan Hua Suyue. Lin Yan memandang sekelompok orang di aula. Yun Aning, Yun Xiaoyu, Hua Suyue, Gong Leng Yu, Si Chaoyun, Si Ye, Sui Yun Liu, dan Yan Bo dan Wu Gaofei yang pergi. Orang-orang ini memiliki setidaknya 4.000 tempat tinggal Tao. Bahkan melihat seluruh dunia baru, beberapa orang ini adalah orang jenius yang langka. Alasan kenapa dia terlihat malu sekarang adalah karena lawannya semuanya adalah kaisar, dan mereka bukan kaisar biasa. Jika orang-orang ini dipromosikan ke alam kaisar, maka kekuatan tempur mereka harus sangat kuat. Lin Yan mendekati Mu Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, orang-orang ini, kamu dapat mengendalikan mereka seperti kamu mengendalikan Gong Leng Yu. Ini akan menjadi akumulasi dan latar belakangmu. Bukankah mereka jenius di 100 dunia di Prancis Utara? Jika kamu bisa mengendalikan mereka, dan di masa depan, mereka mengambil alih posisi tingkat tinggi keluarga Zhongmen, maka kamu adalah tangan hitam di belakang mereka. Mu Yun melirik beberapa orang sebelum berkata, saya tidak punya permusuhan dengan mereka, mengapa saya mengendalikan mereka? Lagi pula, Yun Xiaoyu dan Hua Suyue adalah murid istriku, dan kedua istriku berada di lembah bintang bulan. Bagi musuh-musuhnya, Mu Yun secara alami melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi orang-orang ini tidak punya permusuhan dengannya. Lin Yan tidak bisa menahan tawa, terkadang, itu musuh atau teman, siapa yang tahu pasti. Jika orang lain tidak menyakitiku, aku tidak akan menyakiti orang lain. Mu Yun segera berkata, jika tidak demikian, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Begitu kata-kata ini keluar, Lin Yan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara semua orang menunggu, segera, Wu Gaofei dan Yan Bo kembali bersama beberapa orang.